menerima nasihat, landasannya harus dari agama. Makna agama adalah semua yang kita sampaikan itu adalah demi Allah, demi perbaikan mencari ridha Allah, dan saat kita menerima nasihat juga untuk memperbaiki diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Adin itu adin. Nah, kemudian makna nasihat itu sendiri adalah al-wa'dhu, pelajaran, pendidikan menuju perbaikan. Sehingga ada yang mengatakan bahwa nasihat itu adalah iradatul khairi lil mansuh lahu, keinginan kebaikan dalam diri kita untuk orang yang diberikan nasihat, untuk orang yang menerima nasihat. Nah, kaum muslimin Bapak Ibu, ad-dinun nasihat. Lalu para sahabat bertanya, qulna liman, untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Ada 5. Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yang pertama nasihat itu untuk Allah. Yang kedua nasihat itu untuk kitab Allah. Yang ketiga untuk Rasulullah. 3 nasihat ini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kata-kata Allah di sini li bermakna untuk. Tapi li di sini bukan bermakna kita nasihati Allah. Untuk siapa ngasih nasihat? Untuk Allah. Nasihat ini untuk siapa? Untuk Allah. Allah akan kita nasihati, bukan. Tapi makna nasihat lillahi wali kitabihi wali rasulihi, nasihat itu untuk Allah, maknanya adalah nasihat lillah punya makna nasihat billah. Lillah beda Pak dengan billah ya. Lillahi itu untuk Allah, billahi itu demi Allah. Berwasiat demi Allah, maknanya adalah berwasiat dengan al-iman billah, iman kita kepada Allah. Nasihat kita al-khawfu binallah, takut kita kepada Allah. Nasihat kita adalah semua yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ketemu dengan seseorang atau kita dalam majelis nasihat kita saling berwasiat kepada saudara-saudara kita. Saya mewasiatkan Allah kepada antum. Nah, itu Pak bahasanya. Saya mewasiatkan Allah kepada antum. Saya menasihatkan Allah kepada antum. Itu makna daripada lillahi. Jadi poin berwasiat Allah kepada kita maknanya adalah saya mewasiatkan Allah kepada bapak-bapak, punya makna ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, jaga syariat Allah. Itu makna nasihat untuk Allah. Kemudian wasiat nasihat untuk Allah maknanya adalah berimanlah kepada Allah, jangan berlaku syirik. Nasihat untuk Allah punya makna takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk Allah punya makna setiap amalan kita ikhlaskan hanya karena Allah. Semua yang kita perbuat niatkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bab ini kaum muslimin Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika seseorang bernasihat untuk Allah punya makna, mudah saja jalankan rukun iman, jalankan rukun Islam. Rukun iman yang pertama tentunya iman kepada Allah punya makna percaya dan ikhlas. Lalu jalankan rukun Islam. Inilah yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menerima nasihat untuk Allah, jadilah dia seperti bapak-bapak hari ini dengan sangat menikmati langkah kaki kita menuju ke masjid. Kita nggak ada Pak merasa terpaksa, bahkan azan berkumandang kita masih di rumah, sudah dekat-dekat qomat, atau bahkan sempat sholat kita pun akhirnya sholat di rumah sendiri. Kita gelisah. Nah, ini maknanya nasihat untuk Allah kita sudah sampai. Kita sudah menghadirkan Allah dalam aktivitas kita. Nah, sejatinya Bapak Ibu dimuliakan Allah, nasihat untuk Allah ini
hadir dalam semua aktivitas. Kalau ada orang yang bekerja sebagai hakim, hakim itu kan sangat rentan dengan dunia yang sangat menggiurkan gitu Pak. Karena setiap orang yang masuk persidangan pengennya menang, bukan memenangkan kebenaran, tapi ingin menang dan merasa benar dan dibenarkan. Maka siapa yang mau masuk ke pengadilan, dia siap bayar berapapun, yang penting dia menang. Kalaupun mungkin secara harta saya rugi, tapi secara nama baik saya menang, kan gitu Pak. Atau bahkan dia bisa dapat dua-duanya, menang secara harta, menang nama baik. Kata dia nama baik, padahal nama buruk, kalau menang harus membayar. Nah, siapa yang bekerja sebagai hakim, bekerja sebagai polisi, pejabat kita, eksekutif kita, DPRD kita, semua orang-orang yang menghadirkan kehidupan, melakukan aktivitas keduniaan, terima nasihat untuk Allah, hadirkan Allah saat bekerja. Itu Pak, hadirkan Allah saat bekerja. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wali kitabihi, nasihat itu untuk kitab Allah. Apa makna nasihat untuk kitab Allah? Kan gak mungkin Pak, wahai Al-Quran saya bernasihat kepadamu, bukan gitu Pak. Tapi nasihat li kitabihi maknanya adalah an-nasihatu bi kitabillah. Bi yaitunya dengan, saya berwasiat kepada Anda dengan Al-Quran. Saya mewasiatkan kepada Anda Al-Quran. Saya mewasiatkan Al-Quran kepada Anda, itu maknanya Pak. Nah kalau sudah disebut mewasiatkan Al-Quran kepada kita, artinya bernasihat dengan Al-Quran, di sini tersirat makna yang sangat-sangat dalam, yaitunya al-iman bi kitabillah. Kita harus percaya kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Siapa yang beriman kepada kitab Allah, maka secara otomatis dia sampai iman kepada Allah. Ini kalam Allah, ini kalam yang mulia, lalu dia hormati. Ini kalam yang sangat dimuliakan Allah, lalu dia imani. Nah kaum muslimin Bapak Ibu, an-nasihatu li kitabillah, bernasihat dengan kitab Allah maknanya adalah pertama al-iman. Yang kedua qiraah, belajar membaca Al-Quran. Lalu kita rutinkan Pak, kita belajar baca Quran, kita rutinkan setiap hari bacaan Al-Quran kita. Bahkan para sahabat itu, Imam Abu Qatadah, seorang ahli tafsir, beliau diriwayatkan tentang Imam Abu Qatadah ini, kana yakhtimul Qur'ana kulla sab'ati layali. Kulla sab'i layali. Beliau itu mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari Bang. Berarti satu hari itu lebih kurang 4 juz. Satu hari 7 hari khatam. Dan ketika masuk bulan Ramadan, yakhtimul Qur'ana kulla lailah, setiap malam beliau khatam Quran. Ketika masuk bulan Ramadan, dan terkhusus di 10 hari terakhir, beliau mengkhatamkan Al-Quran 2 kali dalam satu hari. Ya Allah, 60 juz Pak, kebayang Pak? Kita 1 juz butuh berapa waktu Pak? Seminggu Pak? Jangan Pak, 50 menit lah Pak, kita ambil standar 1 jam 1 jam untuk 1 juz. Kok bisa seperti Imam Abu Qatadah, Imam Asy-Syafi'i, para ulama-ulama itu Pak, bahkan sekarang masih ada mengkhatamkan Al-Quran 2 kali dalam satu malam. Istilahnya 60 jam dalam satu malam diselesaikan untuk baca Al-Quran itu kalau 1 jam Pak. Dan saya punya sahabat waktu di Mesir Pak, beliau tidak hafal Quran tapi cukup sering membaca Al-Quran. Di hari libur sebagian kawan-kawan pulang kampung, ada yang jalan-jalan kemana, beliau mengisi waktunya 2 minggu dengan buat i'tikaf Al-Quran di masjid sendiri Pak. Mumpung jadi mahasiswa belum punya keluarga, dia buat i'tikaf Al-Quran di masjid. I'tikaf Al-Quran itu adalah jam 4, 1,5 jam sebelum subuh beliau sudah berangkat ke masjid. Kemudian
Di masjid beliau lanjutkan mulai dengan tilawah Quran menjelang subuh. Selesai sholat subuh beliau baca Quran. 1 juz itu beliau selesaikan dalam waktu 13 menit sampai 15 menit, Pak, 1 juz. Dan 1 hari beliau khatam 2 kali. 1 hari, Pak. Istirahatnya adalah dari pagi berangkat ke masjid, duduk di masjid sampai menjelang zuhur. Misalkan jam 10, jam 11 pulang ke rumah kosnya, makan, istirahat, mandi, bersih-bersih, berangkat lagi ke masjid. Khatam dalam 1 hari 2 kali. Target beliau mau mencoba seperti Imam Asy-Syafi'i, gitu loh. Dan beliau berhasil bertahan selama 2 minggu. Bayangkan, Pak. Setelah 2 minggu masuk jadwal kuliah lagi, beliau merubah sistemnya. Saya tanya, Ustaz, apa yang antum dapatkan setelah 2 minggu iktikaf Al-Quran? Kata beliau, setiap orang baca Quran, saya kebayang ini surat apa. Kalau ada orang baca Quran, saya kebayang ujungnya apa, walaupun saya nggak apa. Kata beliau. Ini buah daripada Al-Quran. Dan salah satu efek besarnya, Bapak Ibu, di hati beliau adalah benar-benar tersentuh dengan Al-Quran. Dan lisan beliau itu, Pak, sangat lancar baca Al-Quran setelah 2 minggu. Hampir tidak ada salahnya, Pak. Dan saya punya lagi, Pak. Ini kawan Mesir, orang Mesir. Kalau tadi orang Indonesia, orang Mesir di bulan Ramadan selesai sholat maghrib, beliau duduk di masjid, nyandar, Pak, seperti ini, Pak, sambil sekilas nampak bermenung, Pak. Pejam mata sesekali, buka sesekali, sambil mulut kemat-kemat, Pak. Kalau terkadang agak lupa, beliau ambil Quran dari mushafnya, dari saku, buka, dah tutup lagi, taruh lagi, Pak. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam hitungan 20 menit beliau selesai 3 juz. 3 juz, Pak. Ternyata beliau bisa khatam Quran dalam saya baca 1 juz itu dalam 7 menit. Yang baca Quran apa? Hati dan lisan. Jadi lisan hanya bergerak sangat sederhana, Pak. Hatinya fokus. Sesekali salah dia buka Quran, tutup lagi. Qiraatul Quran. Nah, ternyata Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu belum yang kelas-kelas supernya, Pak. Saya pernah punya kawan di Mesir juga, Pak. Ditanya, Ustadz, perjalanan dari rumah Ustadz menuju kampus berapa? Ini mahasiswa Mesir. Kata beliau, lebih kurang 3 juz Al-Quran. Jawaban gitu, Pak. Lebih kurang 3 juz Al-Quran. Kalau dapat duduk, diangkut duduk, berdiri, dan belum nggak pegang Quran sama sekali, dalam hitungan setengah juz selesai 3 juz. Setengah jam selesai 3 juz. Saking lancar nih, Pak. Nah, kalau ada ibu-ibu yang seperti ini, Pak, kelancaran hafalannya, maka kalau ditanya, Bu, masak pagi itu butuh berapa lama? Masak pagi lebih kurang 4 juz Al-Quran, gitu, Bu. Bisa, Bu? Masak pagi lebih kurang 4 juz Al-Quran. Kan motong bawang tuh nggak perlu mikir, kan, Ustaz, ya, Pak, ya? Motong bawang tuh kita nggak perlu mikir, jadi otak kita bisa pakai itu yang lain, itu Al-Quran. Sebab ibu-ibu kalau nggak mikirkan Al-Quran, ketika motong bawang mikirnya yang lain-lain, mungkin negatif. Nah, para salafus soleh seperti itu, Pak. Mereka punya kebun, membersihkan kebun, ketik kebun, buah-buahan, selesai sekian juz. Sambil mungkin membersihkan, memandikan kuda, selesai sekian juz. Ini yang diberikan oleh Allah keberkahan kepada para salafus soleh. Salah satunya mungkin, Pak, hafalan mereka begitu lancar. Ya mungkin karena ketika mereka menjaga Allah, Allah jaga hafalannya. Nah, ini PR kita mungkin, Pak. Jadi nasihat dengan Al-Quran maknanya adalah yang pertama beriman, yang kedua kita buat kelas rutin tilawah Quran kita dalam 1 hari. Kita buat bacaan Quran kita setiap hari. Dan bacaan Quran itu, Pak, 1 huruf, man qara'a harfan min kitabillahi,
siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, kutibat lahu bihi hasanah. Dari satu huruf itu dituliskan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan oleh Allah. Kalau kita hitung, Mbak, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bacaan ini pendek lambat, Pak, dan sangat singkat waktunya. Ternyata di dalam situ sudah hampir 500 kebaikan, kan gitu, Pak. Karena hurufnya banyak, hampir 50 yang terkandung di dalam huruf itu, Pak. Kata Rasulullah, Pak, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak bilang bahwa alif lam mim satu huruf, tapi alif itu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tidak sempat baca Quran secara rutin, bacaan membuka Al-Quran, di kesempatan-kesempatan yang kita bisa fokuskan lisan dan hati kita ke Al-Quran, baca saja Pak juz 30 yang kita hafal. Karena satu hurufnya 10 kebaikan. Kalau dalam surah Al-Waqiah itu kan gitu Pak, fas-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Ada level tertinggi di hadapan Allah itu as-sabiqun as-sabiqun, orang yang sangat dekat dengan Allah. Makhluk atau manusia yang levelnya sangat dekat dari Allah. Lalu seperti apakah mereka, kata Allah, sullatum minal awwalina wal qalilum minal akhirin. Di generasi-generasi awal jumlah mereka sangat banyak. Artinya orang-orang dulu kan banyak yang menjadi level tertinggi di hadapan Allah. Tapi tetap ada dari sekarang Pak, wa qalilum minal akhirin, masih ada peluang orang-orang akhir zaman. Ya, kenapa mereka seperti itu dulu Pak? Harta, infak hartanya rajin. Kalau kisah itu Pak ya, kisah tentang seorang yang ada Pak dalam hadis ini, kita akan bahas juga insyaallah. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Rasulullah, itu orang-orang kaya itu sudah borong semua pahala. Loh kok bisa? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Mereka sholat seperti kami juga bisa sholat, puasa seperti kami bisa juga puasa. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka punya harta yang sangat banyak mereka infakkan. Kalah orang-orang miskin. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua peluang kebaikan ini dikejar oleh orang-orang terdahulu sehingga mereka menjadi orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. An-nasihah bi kitabillah. Imani Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian amalkan Al-Quran. Yang ketiga, an-nasihatu bil Quran maknanya adalah amalkan Al-Quran. Nah, untuk mengamalkan Al-Quran bagaimana? Saya baca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Loh, amalannya seperti apa? Apakah amalan itu maksudnya saya baca? Enggak, baca sudah selesai pada awal. Ngamalkan Al-Quran berarti kita dalami isinya. Dalami isinya, baca terjemahannya, baca tafsirnya. Bapak Ibu, kalau kita di Indonesia ini ya minimal punya tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Yang paham bahasa Indonesia alhamdulillah bisa baca, cari tafsir lebih luas. Tapi minimal tafsir Buya Hamka itu sangat bagus, Pak. Bahasanya sangat lekat dengan kehidupan kita. Bapak Ibu kalau beli tafsir terjemahan tafsir Ibnu Katsir itu berat. Bahkan Bapak Ibu bisa baca 3-4 halaman gak dapat apa-apa Pak, karena terlalu berat. Tapi kalau orang Timur Tengah baca tafsir Ibnu Katsir sangat merasa puas, karena yang mereka cari ilmunya, kesimpulannya, terus juga sanad riwayat yang disampaikan dalam tafsir. Nah kita mungkin fokus kepada pendalaman makna, amalan apa yang akan saya kerjakan, tafsir Al-Azhar. Nah kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hifdzul Quran, menghafal Al-Quran. Dulu kalau para ulama membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, semisal man qara'a harfan min kitabillah, kemudian innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala qari'il Quran.
Disebut qari rata-rata maknanya adalah penghafal, bukan pembaca. Penghafal Al-Quran. Karena memang dulu tidak ada yang mau dibaca. Lembaran-lembaran itu dicatat tapi tidak disusun secara rapi sebagai bacaan, hafalan. Dan yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kita itu adalah yang belajar Al-Quran lalu dia mengajarkannya kepada orang lain. Ini makna nasihat dengan Al-Quran. Yang ketiga, nasihat dengan Rasulullah, li kitabihi wa li rasulihi. Nasihat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq itu kan, kalau kata Rasulullah, ma da'autu ahadan lil islami illa taraddada illa Abu Bakr. Siapapun yang saya ajak masuk Islam, mereka pelan dulu, ragu-ragu, kecuali satu, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar itu Pak, disebut Rasulullah, semua dirinya diserahkan kepada Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah pulang Isra dan Mi'raj kan, pagi-pagi itu Rasulullah duduk di depan Ka'bah menyendiri. Kalau datang Abu Jahal, ya Abu Lahab, paman Rasulullah. Ya betul, Abu Jahal datang, ya Muhammad, hal hunaka syai'un, ada sesuatu kah Muhammad? Wajahmu berubah, ada sesuatu? Kata Rasulullah, nah. Apakah dia? Inni usriya bi lailan wa asbahtu, inni usriya bi lailan ila Baitul Maqdis wa asbahtu baina zahranaikum. Saya malam tadi diperjalankan oleh Allah sampai ke Baitul Maqdis, dan pagi-pagi saya sudah sampai di sini di kota Mekah. Abu Jahal mikir, ini pasti bohong, kesempatan untuk jatuhkan Muhammad. Lalu kata Abu Jahal, bagaimana kalau saya panggil orang-orang untuk kumpul, lalu kamu ceritakan kepada mereka perihal ini? Kata Rasulullah, na'am, iya silakan kumpul orang-orang. Begitu ramai berkumpul diceritakan oleh Rasulullah, saya malam tadi diperjalankan ke Baitul Maqdis dan pagi hari saya sudah di sini. Oh heboh. Jangankan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang nggak mau bersyahadat, yang beriman pun Pak, yang baru-baru bersyahadat tiba-tiba goyang, akhirnya mundur masuk barisan orang-orang kafir. Apalagi yang memang tidak mau bersyahadat. Sebagian sahabat yang memang kuat imannya, ragu-ragu akhirnya percaya. Lalu Abu Jahal berjalan ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Jahal? Ya Ibnu Quhafah, inna sahibaka yaz'umu annahu usriya bihi lailan ila Baitul Maqdis wa asbaha baina dhahranaikum wa asbaha fil Ka'bah. Muhammad temanmu itu mengatakan bahwa dia malam hari diperjalankan ke Baitul Maqdis, sebelum subuh sudah sampai kembali di kota Mekah. Atusaddiquhu, percaya enggak? Kata Abu Jahal. Kata Abu Bakar As-Siddiq apa? Na'am usaddiquhu, bal usaddiquhu fima ab'adu min dzalik. Ya saya percaya, bahkan saya mempercayai hal yang lebih jauh daripada itu, lebih dahsyat daripada itu. Annahu ya'tihi wahyu minas sama. Saya percaya bahwa dia dapat wahyu dari langit, kata Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, iman kepada Rasulullah seperti ini Pak, tanpa ragu, tanpa taradud, nggak ada syak sama sekali Pak. Nah, semisal ketika Rasulullah mengatakan bahwa inna ribal jahiliyati mawdu'atun, riba-riba di masa jahiliyah semua sudah diletakkan oleh Allah, tidak lagi boleh diamalkan. Lalu siapa yang beramal dengan riba, maka siapa yang bekerja bercari sesuatu dengan riba, maka akan berujung kepada kerugian. Siapa yang bekerja dengan cara halal, datangkan keberkahan. Bapak Ibu, siapa yang beriman kepada Allah tanpa ragu, tanpa taradud, tanpa syak dalam hatinya, maka dia gak akan sedikit pun menyentuh perkara-perkara haram yang dilarang Allah. Tapi kan sebagian kita Pak, orang mukmin ini
Aku beriman kepada Allah, iman. Kepada Rasulullah, ya. Kepada kalam-kalam Rasulullah, ya. Percaya. Giliran diuji, kan iman itu harus diuji, kan? Kalau kata Allah, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Enggak mungkin dibiarkan berkata beriman begitu saja tanpa diuji. Begitu jatuh dalam ujian semisal apa, Bang? Tiba-tiba toko kebakaran. Habis semua modal, tinggal sedikit yang di rekening. Butuh modal tambahan lagi nih 100 juta. Nyari di mana? Yang bersedia ya si abang Bang Riba, kan gitu, Bang. Yang lain gak ada yang mau mudorobah sama saya. Mereka ragu dengan kapasitas kemampuan jual beli saya. Yang berani itu ya Bang Riba. Cari di mana ya? Ya sudah, saya ikut ini aja, minjam ke Bang Riba. Padahal dari awal dia sudah mengklaim kepada Rasulullah untuk iman. Begitu diuji gagal. Nah, Bapak Ibu, kita diberikan oleh Allah nasihat, an-nasihatu li rasulihi. Nasihat dengan Rasulullah maknanya adalah saya wasiatkan Rasulullah kepadamu wahai kaum muslimin, berimanlah kepada Rasulullah dengan iman yang tanpa ragu sama sekali. Iman yang tiada mundurnya tanpa syak. Nah, ini yang pertama, nasihat kepada Rasulullah maknanya adalah nasihat beriman dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, nasihat dengan Rasulullah maknanya adalah sebagaimana kita percaya kepada Rasulullah itu dengan sebenar-benar iman, maka kita juga percaya dengan semua kalam Rasulullah SAW. Percaya dengan semua perkataan Rasulullah SAW. Perkataan kita percayai dengan iman tanpa ragu sama sekali. Kadang kita seringnya percaya Pak kalau sudah terbukti, kan gitu Pak ya. Kalau sudah terbukti baru kita percaya. Ya Rasulullah, ayyul madinataini tuftahu awalan. Di antara dua kota besar Romawi dan Konstantin, kota mana yang pertama kali dibuka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la tuftahannal Konstantiniyah. Yang pertama kali dibuka itu kota Konstantin. Ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaishu jaishuha. Amir terbaik, panglima terbaik itu panglima yang memimpin peperangan itu, dan tentara terbaik tentara yang menaklukkan kota Konstantin, kata Rasulullah. Kira-kira Pak, andai kita di masa Rasulullah, percaya nggak kita Pak? Kita saja tidak aman dengan masalah Yahudi ganggu-ganggu kita di sebelah, kita nggak aman, nggak berani lawan karena kekuatannya terlalu besar. Ini kita sekarang dijanjikan kota Konstantin, peradaban termaju di masa itu. Kita akan menaklukkan Konstantin. Ya makanya muncul munafik Pak dari barisan sahabat Rasulullah. Kata mereka apa? Anna Muhammadan la ya'manu min aklihi. Muhammad saja nggak aman, nggak bisa cari makan karena demi menjaga Madinah sibuk gali parit, nggak aman cari rezeki aja susah. Sekarang dia menjanjikan kepada sahabat-sahabatnya kota Romawi, kota Persia, dijanjikan. Muncul barisan munafik lalu mereka mundur dari barisan jihad perang Ahzab. Nah kita Bapak Ibu, begitu kita menyatakan kepercayaan kita kepada Rasulullah, maka kita harus mempercayai penuh semua perkataan Rasulullah SAW. Nah hanya saja Bapak Ibu dimuliakan Allah, hadis tidak sama dengan Al-Quran. Karena khawatir muncul ada hadis-hadis yang tidak jelas sanadnya, tidak kuat sampainya kepada Rasulullah, maka para ulama membagi-bagi hadis. Ini termasuk bid'ah yang sangat bermanfaat. Bid'ah tapi dia bermanfaat, yaitunya bid'ah para ulama dalam mengklasifikasi hadis. Muncullah Pak hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis mursal, hadis maudhu', hadis munqati', hadis mausul. Dibuat oleh para ulama klasifikasi jenis-jenis hadis supaya kalau dulu para ulama dahulu tabi'in belajar hadis ketemu, oh ini dari riwayatan dari ini, oh ini dari Imam Nafi dari
Abdullah bin Umar, oh ini berarti sampai ke Rasulullah. Oke, saya percaya, amalkan. Nah kita sekarang sudah susah Pak. Sehingga para ulama dulu membagi hadis-hadis itu menjadi hadis sahih. Maka kalau beramal 100% dipercaya adalah hadis sahih. Nah hadis-hadis yang derajatnya turun Pak, apalagi sampai hadis palsu, maudhu', apalagi hadis yang terputus sanadnya, munqati', maka hadis yang terputus ini kita benar-benar tidak percayai. Adapun hadis dhaif adalah hadis yang tersambung kepada Rasulullah, tapi rawinya ada yang lemah. Kok bisa lemah? Hafalannya lemah misalkan, atau dia selama ini meriwayatkan banyak hadis tapi tiba-tiba dia pernah lupa 2 hadis sanadnya, atau pernah berbohong dalam 2 buah hadis, 1 hadis. Kesalahan dia sampai berbohong ini membuat derajat beliau dalam merawi hadis jadi berkurang. Lalu hadis itu menjadi hadis dhaif. Nah hadisnya dhaif. Nah kita amalkan tapi tidak sama seperti hadis yang sahih. Ini bid'ah Pak, tapi bermanfaat. Ya. Kemudian percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kalam-kalam Rasulullah, dan tentu yang berikutnya Pak Ibu, mematuhi semua syariat Rasulullah SAW. Mana yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan, yang diperintahkan Rasulullah kerjakan. Dan yang keempat adalah mencintai Rasulullah SAW. Jadi iman kepada Rasulullah, iman kepada hadis-hadis Rasulullah, kemudian mentaati semua syariat Rasulullah. Yang keempat ini mencintai, karena tiada nyawa sebuah ketaatan, tiada ruh sebuah amalan kalau dia tidak dibangun di atas cinta. Seperti Al-Haris, atau seperti pemimpin Ibnu Tamim lah dulu di masa Abu Bakar As-Siddiq. Ketika diminta zakat oleh Khalid bin Walid, dia nggak mau. Ketika dia tanya, kenapa Anda tidak mau berzakat? Ammas salatu fa in syi'ta naqumu biha. Salat kalau kalian mau ya kami kerjakan. Wa ammaz zakatu nu'addiha fi 'ahdi Rasulillah. Di masa Rasulullah kami akan jalankan zakat. Rasulullah sudah meninggal, selesai zakat kami. Jadi mereka beramal di masa Rasulullah, sholat, zakat, puasa, tapi bukan karena cinta kepada Rasulullah. Loh, kenapa mereka berislam dan beramal? Karena ketika itu Pak, di sejak tahun 8 Hijriah, kaum muslimin menjadi kuat Pak. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan di perang Ahzab itu Pak, Al-an nakzuhum wala yabzuna. Mulai sekarang kita yang akan menyerang dan kita tidak akan pernah diserang di sini. Mana Pak Rasulullah di sejak perang Ahzab, atau bahkan sejak perang penaklukan kota Mekah, Rasulullah selalu mengalami kemenangan. Lama-lama Pak, kaum muslimin semakin naik, trending topik lah kalau sekarang bilang Pak ya. Nama kaum muslimin semakin dikenal, sehingga lama-kelamaan Pak, ada orang yang merasa takut kalau tidak ikut muslim. Ada satu kabilah akan rasa diserang kalau tidak ikut bersama Rasulullah. Bahkan separah-parahnya mereka Pak, mereka nggak mau Islam tapi ikut bayar jizyah kepada kaum muslimin, bayar upeti. Lalu mereka berkoalisi dengan kaum muslimin walaupun nggak ikut beragama Islam. Itu separah-parahnya mereka Pak. Yang lain itu masuk Islam walaupun munafik. Dan banyak di antara mereka yang masuk Islam lalu murni dengan keislamannya. Nah jadi Pak, ini sebab kenapa ada sebagian sahabat itu yang beramal, berislam tapi tidak cinta kepada Rasulullah, hanya sekedar topeng pelindung diri. Nah kemudian yang kelima Bapak Ibu, an-nasihah li Rasulillah, maknanya adalah menjaga dan melindungi, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika Rasulullah hidup ataupun setelah Rasulullah meninggal dunia. Nah kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang keempat, li'a'immatil muslimin. Nasihat itu juga untuk para pemimpin kaum muslimin. Nah ini beda Pak. Kalau nasihat untuk Allah dan kitab Allah dan Rasulullah punya makna, saya berwasiat Al-Quran kepada Anda, wasiat Allah kepada Anda, jaga Allah, jaga Al-Quran, amalkan. Tapi kalau wasiat untuk para a'immatil muslimin,
para pemimpin kaum muslimin, ini maknanya adalah kita ngasih nasihat kepada mereka, Pak. Ini benar-benar nasihat yang kita pahami, yaitunya berbagi pelajaran. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan zalim ataupun yang terzalimi. Tolong saudaramu yang zalim ataupun yang terzalimi. Para sahabat bertanya, amal mazlumu fa'alimna. Kalau menolong yang terzalim, paham kami ya Rasulullah. Tapi bagaimana cara menolong yang zalim? Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, nah, menolong yang zalim adalah dengan menasihati mereka untuk meninggalkan kezaliman. Penting. Bahkan dalam hadis yang lain, afdalul jihadi qaulul haqqi amama sultanin jairin. Jihad paling afdal itu adalah berani berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Penguasa zalim, Pak. Yang benar itu sampaikan benar, sehingga kita tidak bertopeng di hadapan, tidak bermuka dua di hadapan para penguasa, tidak menjilat kepada para penguasa. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Karena banyak orang yang jadi penjilat demi mempertahankan posisinya, Pak, demi mempertahankan jabatannya, padahal dunia itu adalah sementara. Tapi ketahuilah Bapak Ibu dimuliakan Allah, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya, Pak, di hadapan dirasakan oleh orang lain. Kalau ditanya nih, Pak, saya aktif di beberapa organisasi, saya punya beberapa amanah sosial kecil-kecil. Saya mungkin juga diamanahkan oleh Allah untuk berbagi ilmu. Manfaat yang dirasakan orang, Pak, lebih banyak saya atau wali kota, Pak? Pejabat, Pak. Wali kota itu lebih banyak manfaat dirasakan oleh orang lain. Maka sebenarnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau ingin masuk surga dengan sangat indah, cari peluang-peluang untuk berbagi manfaat sebanyak-banyaknya. Kalau ternyata berbagi manfaat itu saya dapatkan dengan cara jadi kepala dinas, jadi kepala dinas. Saya dapatkan manfaat, saya bisa berbagi manfaat sebanyak-banyaknya dengan cara menjadi anggota DPRD Dewan, jadi anggota Dewan. Kalau ternyata harus jadi eksekutif, jadi eksekutif. Kalau kita berbagi ilmu, Bapak Ibu, bahkan kita mau berbagi sedekah nih, Pak. Saya mau sedekah ke fakir miskin, kita kasihlah anak yatim lah misalnya. Kadang kasihnya juga sekali setahun di bulan Ramadan atau di bulan Rabiul Awal. Bagi-bagi, masing-masing kasih 100.000, 20 anak misalkan. Kita baru berbagi 2 juta didapatkan oleh 20 anak saja. Tapi siapa yang jadi anggota DPRD, yang jadi wali kota, wakil wali kota, dengan kebijakan mereka bisa berinfak, merasa berbagi manfaat bahkan miliaran rupiah. Nah, tapi kan itu masalahnya, Pak. Orang kalau sudah dapatkan kekuasaan, setan semakin gampang masuk dalam dirinya. Setan akan semakin gampang masuk di wali kota, wakil wali kota, anggota dewan, sekda dan lain-lain. Semua pejabat dimasuki oleh setan. Ketika setan masuk, Bapak Ibu, niat tadi berbagi manfaat, akhirnya mencari manfaat sebanyak-banyaknya. Nah, ketika memang sudah merasakan kenyamanan mendapatkan jabatan, akhirnya orang berpikir, saya harus tetap dapat jabatan. Nah, setan masuk lagi, Pak. Untuk menang di posisi jabatannya, dia melakukan apapun yang diinginkan, menghalalkan segala cara walaupun itu haram. Nah, disinilah dia, Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan para penguasa. Jangan pernah tinggalkan para penguasa. Kalau di sini bapak-bapak ada yang jadi penguasa RW, bukan ada banyak, penguasa RT. Jangan pernah tinggalkan orang-orang yang mau berbagi nasihat. Karena nasihat itu pahit, tapi ujungnya adalah mutiara. Nasihat itu pahit, tapi buahnya adalah manis, dan dia berbuah surga. Nasihat inilah yang bisa membuat para penguasa kita menjadi orang-orang yang istiqomah, meraih jabatan dengan cara halal,
jalankan jabatan dengan cara amanah, jauhkan diri daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, al-qadi thalathatun. Qadi, hakim, pemimpin, pemberi keputusan, ada 3 jenisnya. Qadiyani finnari wa qadin fil jannah. Yang pertama adalah kata Rasulullah, 2 jenis pemimpin ini, hakim dan qadi ini di neraka, cuma 1 jenis yang masuk surga. Mana yang di neraka? Kata Rasulullah ada 2 jenisnya. Yang pertama, la ya'riful haqqa wa yaqdi bil jahli. Alal jahli. Dia enggak tahu mana yang benar lalu buat keputusan dengan kebodohannya. Atau yang kedua, ya'riful haqqa wa yaqdi bi yukhalifu dzalik. Dia tahu mana yang benar lalu dia buat keputusan dengan melawan yang benar, yang penting dia dapatkan banyak hal keuntungan. Ini dua-duanya di neraka, Bang. Dan itu yang paling banyak di Indonesia. Lalu yang kedua, yang di surga kata Rasul adalah ya'riful haqqa wa yaqdi bil haqqi. Dia tahu mana yang benar dan dia buat keputusan dengan berdasarkan kebenaran. Surga Bang. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, jangan tutup mata dengan jabatan, jangan tutup mata dengan pejabat, tapi lihat jabatan dan pejabat itu adalah peluang besar untuk masuk ke dalam surga. Ikhlaskan karena Allah, bagi manfaat sebanyak-banyaknya, jauhi apa yang dilarang oleh Allah dalam bab jabatan. Yang terakhir Bapak Ibu dimuliakan Allah, an-nasihatu li'amatil muslimin. Amatil muslimin maknanya kalau tadi para pemimpin, sekarang rakyat, orang awam. Nasihat kepada orang awam seperti umumnya Pak, yaitu nasihat membawa pemegang syariat Allah Subhanahu wa taala, berbagi kepada mereka ilmu seluruh kaum muslimin seperti yang kita adakan hari ini Pak. Jadi nasihat itu tidak mulu-mulu saya kasih nasihat kepada Bapak, tidak. Saya mau bicara penting, tidak. Bahkan nasihat itu maknanya kan pelajaran. Apapun momennya itu adalah nasihat. Nah, baik Bapak Ibu dimuliakan Allah, kemudian hukum memberikan nasihat. Nasihat itu Pak, kata Rasulullah, "Idza stansahaka fansahlahu." Kalau ada orang yang minta nasihat, kamu wajib berikan. Tapi kalau ada orang yang tidak minta, jangan sok-sok ngasih nasihat. Jadi Rasulullah nyuruh, siapa yang minta nasihat padamu, berikanlah. Fansahlahu, berikan. Perintah di sini maknanya adalah wajib. Maka siapa yang nutupi diri Pak dari nasihat, merasa sok nggak layak ngasih nasihat, padahal orang sudah memberikan amanah kepada beliau, maka ini kitman, menutup-nutupi ilmu. Kemudian Bapak Ibu, nasihat yang indah dan akan mudah diterima oleh orang yang mendengar adalah nasihat yang memenuhi adab-adab dalam nasihat. Nasihat akan langsung sampai ke hati seseorang ketika nasihat itu disampaikan juga dengan nasuha, murni dari hati. Makanya dari hati akan masuk ke dalam hati. Dan nasihat dari hati ini munculnya seperti tadi Pak kita sampaikan di awal, ikhlas karena Allah, berangkat dari cinta kita kepada saudara kita, dan dia memenuhi adab-adab di dalam nasihat. Nah kalau sudah begitu Bapak Ibu, contoh apa adab nasihat adalah Rasulullah sangat melarang para kaum muslimin memberi menasehati saudaranya di depan umum. Ada kisah Pak, seorang sahabat dalam riwayat hadis itu dibahasakan begini. Seorang sahabat itu buang angin Pak dalam perjalanan safar. Ketika istirahat buang angin, Rasulullah tercium baunya. Ketika tercium oleh Rasulullah, ini batal wudhu orang ini. Tapi kan buang angin di depan Rasulullah itu aib Pak, malu dia Pak. Kan bisa saja, bulan wudhu kamu buang angin kan, malu Pak. Dan lagian para sahabat juga sudah lagi istirahat dari balik dalam perjalanan safar jihad. Apa kata Rasulullah? Pak, halus Rasulullah Pak. Man akala lahma ibilin falyatawadda, kata Rasulullah. Siapa yang makan daging unta, wudu, kata Rasulullah. Kan sahabat namanya istirahat, yang disembelih ya unta Pak. Disembelih unta, dibakar lalu dimakan sama-sama.
Akhirnya semua sahabat wudu, dan si fulan yang tadi buang angin wudu dan tidak ketahuan aibnya, Pak. Dan dia pun nggak merasa bahwa Rasulullah tahu bahwa dia buang angin. Halus, Pak. Sangat halus ya Rasulullah memberikan nasihat. Nah, adab-adab seperti ini perlu kita jaga, dan lebih detailnya mungkin Bapak bisa baca, Ibu bisa baca adab dalam memberikan nasihat. Jangan di depan umum, jangan niatnya mempermalukan orang lain, dan adab nasihat sampaikan dengan penuh cinta. Sudah isyarat? Belum? Ada pertanyaan, Pak?